Oke, baik. Prof, ini mungkin kita perjelas sekali lagi untuk pemirsa NTV, pemirsa di Indonesia ya, Prof. Alex. Dalam Ya. kesepakatan mediasi yang terjadi saat ini, itu hanya antara Amerika Serikat dengan Iran, sementara Israel memang tidak ikut ya? Iya, ini kan keputusan itu diumumkan oleh Presiden Trump kan. Lalu Israel dari belakang mendukung, tapi kemudian dia menyerang Lebanon itu menunjukkan bahwa dia mempunyai agenda yang berbeda dan mungkin juga tujuan politik yang berbeda. Dan ini menambah kompleksitas tersendiri dari penyelesaian masalah ini. Nah, kita berharap bahwa Presiden Trump itu bisa mengontrol Perdana Menteri Netanyahu supaya sekali ada satu nanti kesepakatan itu betul-betul disepakati Tapi oleh semua nyatanya, pihak. nyatanya kemarin saja baru diumumkan gencatan senjata, beberapa jam kemudian Israel sudah menyerang lagi ya, Prof. Alex. Artinya, Ya, itu. artinya apakah memang semua pihak seharusnya memang diikut sertakan, baik itu Israel termasuk juga Lebanon? Ya, sebaiknya mencakup semuanya supaya ini betul-betul bisa langgeng gitu ya. Saya melihat bahwa Israel itu merasa bahwa tidak ada tujuan dia yang tercapai kecuali apa namanya kerusakan dengan pemboman yang dilakukan bagi instalasi militer dan lain sebagainya. Tapi selama tujuan yang ingin dia capai itu belum ada atau belum terwujud, Israel merasa masih berkepentingan untuk melanjutkan konflik ini dan itu yang membuat situasi tambah berbahaya di depannya. Karena itu menyertakan Perdana Menteri Netanyahu, menyertakan Israel dari awal itu secara jelas apa yang disepakati itu sangat-sangat penting untuk masa depan dari perundingan JD Vance dan Galibaf besok akhir minggu ini. Ya, Oke, tanpa Israel disertakan itu berarti kita bisa belum banyak berharap karena saya menduga bahwa Israel punya apa namanya strategi dan punya agenda sendiri yang dia mau capai melalui perang ini dengan melibatkan Amerika Serikat. apa menurut Anda agenda Israel hari ini di Lebanon? Di Lebanon, ya kita melihat bahwa Hizbullah ini adalah ancaman yang paling serius dari semua proksi Iran itu ya. Dan yang paling dekat dengan Israel dan yang selama ini mengganggu penduduk di utara Israel itu. Dan Israel ingin supaya penduduknya itu yang puluhan ribu itu kembali dan mereka bisa bekerja seperti biasa. Tapi selama ada Hizbullah di situ, tentu mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang normal. Baik. Dan ini yang mau dicapai oleh Israel dan selama itu tidak tercapai dia akan terus mengganggu ini perdamaian ini. Baik, Prof. Gitu. Koni, ini kalau mendengar penjelasan Prof. Alex seperti lagu lama Israel dengan alasannya di Palestina ya, Prof? Sebenarnya nggak sesederhana kita ambil lagu lama. Jadi kita mesti gini ya, dalam studi perang ya, ceasefire itu yang lahir tanpa kesepakatan cakupan wilayah, tanpa kesepakatan aktor-aktor terkait yang disebut tadi oleh Profesor Alex, semuanya masuk di situ. Kemudian tanpa mekanisme verifikasi dan tanpa konsekuensi pelanggaran biasanya pasti rentan runtuh. Dan kita lihat kan, apakah cakupan wilayah disebut, apakah aktor terkait disebut, misalnya saja Lebanon tidak disebutkan, lalu apakah mekanisme verifikasi ada atau tidak, lalu konsekuensi pelanggaran apa? Itu nggak biasanya itu menurut saya akan rentan runtuh. Nah, kita mesti lihat, kalau bicara itu kita mesti lihat harga mati untuk masing-masing pihak. Menurut saya, masing-masing pihak ini ada 4 faktor ya. Pertama masalah survivor regime. Jadi nggak ada negosiasi Iran yang boleh berujung pada perasaan penghinaan total pada rakyat Iran yang begitu pride-nya tinggi dan juga nggak mau kesannya dia menyerah total atau kesannya menyerah pada Amerika Serikat. Yang kedua, hak atas deterrence strategis. Nah, termasuk program missile, drones dan setidaknya kapasitas nuklir yang laten ya. Gimana Amerika dan Israel menuntut penghentian itu lalu penyerahan material nuklir misalnya kan, dan juga bagaimana penghapusan ancaman misal balistik and so on and so forth, dan semuanya itu menandakan sebenarnya jurangnya ini masih lebar. Apa yang diminta oleh Trump, apa yang diminta oleh Iran tuh beda banget. Nah, yang ketiga, akses pengaruh regional. Bagi Iran, Lebanon itu dia bukan periferi. Kita mesti paham nih, bagi Iran, Lebanon itu adalah bagian dari sabuk deterrence regional. Itu buat dia tuh harga mati gitu loh. Yang keempat, Hormuz itu sebagai leverage itu menjadi masalah karena setelah perang ini, Iran justru keluar dengan pengaruh yang lebih besar sebenarnya di situ dengan kemampuan Teheran nggak mau lagi kembali status sebelum perang dong. Kita udah bisa menguasai kok sekarang Hormuz ditutup dibuka sembarangan, pasti Teheran nggak mau mundur dari situ. Nah, inilah semuanya menurut saya menjadi penting. Nah, bagi Amerika, Iran itu tidak boleh keluar dari perang ini sebagai pemenang.
pasti Trump nggak mau gitu kan. Kedua, dia ngotot kebebasan navigasi itu harus pulih. Pokoknya buat White House itu didukung IMO ya, karena menurut IMO ini nggak bisa nih Selat Hormuz dikuasai begini aja. Yang ketiga, pengurangan tajam kemampuan nuklir dari misal dan drone Iran ini berapa kali menjadi target Amerika, dan juga misalnya pernyataan Prancis sebenarnya sempat bilang seperti itu ya, bahwa bagaimana caranya nuklir, misal dan drone Iran itu turun drastis. Yang keempat, bagi Israel secara khusus Hizbullah itu nggak boleh utuh sebagai ancaman aktif dari Lebanon. Dan jadi 3 poinnya sangat pro Amerika, sangat American minded, 1 poinnya sangat Israel minded, tapi sekali lagi, walaupun cuma 1 poin, Israel itu melihat front Lebanon itu adalah front yang perang berbeda, tetapi sangat important buat Israel. Jadi betul-betul seperti aktor baru gitu loh, yang kenapa nggak dilibatkan dari awal. Oke, baik. Kalau mengamati 4 poin yang tadi Prof. Koni katakan dan betapa besarnya jurang antara apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan apa yang diinginkan oleh Iran, dan bagaimana harga mati mereka masing-masing itu sangat ekstrim berbeda, Prof. Koni, bisakah kita optimis Pakistan mampu memediasi 2 kepentingan ini? Agak susah, tapi sekali lagi saya masih berharap dengan pembicaraan dengan fans ini besok ada yang lebih konkret ya. Tapi sekali lagi, saya berharap pada saat rapat besok, pertemuan mereka besok, mereka harus menempatkan sekali lagi, Lebanon itu dia arena proses sudah sangat complicated sekali lagi ya. Dia negaranya meskipun dianggap rapuh, tapi dia punya kepentingan sendiri dan dia simbol kawasan. Jadi menurut saya, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, kalau tidak membawa Lebanon ke dalam hal ini, ya itu akan terus menjadi berduri di dalam ceasefire yang sudah disepakati, pasti itu. Karena buat Iran, tadi saya sampaikan di awal, buat Iran Lebanon itu adalah sabuk dia, dan itu harga mati buat Iran. Oke, saya ingin bahas satu persatu soal bagaimana poin untuk nuklir itu berbeda. Mungkin saya ke Prof. Alex lagi sekarang. Poin untuk nuklir versi Iran itu boleh melakukan pengayaan, sementara dari Amerika Serikat harus 0 pengayaan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat fundamental ya, Prof. Alex, bukan sesuatu yang teknis. Menurut Anda bagaimana caranya menjembatani 2 kepentingan harga mati dari 2 negara ini? Iya, tidak ada penyelesaian yang sederhana ya. Itu harus melewati diplomasi yang butuh waktu ya. Bagaimana membina suatu trust ya, kepercayaan antara kedua pihak. Kalau kepercayaan itu tidak ada, tidak akan ada hasil dari perundingan ini. Jadi betul-betul kita mengharapkan bahwa hak Iran sesuai hukum internasional itu untuk pengayaan uranium untuk tujuan damai itu tidak bisa dicabut begitu saja, karena nanti kenapa yang lain diizinkan saya tidak gitu ya, kata Iran ya. Jadi itu harus diluruskan dulu. Tetapi barangkali yang diminta kesediaan dari Iran itu untuk memberikan jaminan kepada Amerika Serikat dan kepada dunia internasional bahwa itu betul-betul diawasi oleh badan PBB itu. Kalau itu bisa disepakati, saya pikir kita ada harapan ke depan bahwa perundingan ini membuahkan hasil dan perdamaian di Timur Tengah. Selama kepercayaan antara kedua belah pihak itu tidak bisa dibangun karena konflik yang tahun lalu maupun konflik yang sekarang ini perang terjadi, maka itu nanti kecil sekali kemungkinannya akan menjadi titik temu. Ya, kemudian saya ingin tambahkan satu hal, jangan lupa bahwa Presiden Trump dengan peristiwa gencatan senjata yang penuh ketidakpastian ini, yang saya takutkan bahwa setelah ini dia akan lebih besar lagi ambisinya untuk menyelesaikan masalah ini once and for all. Ya, sekali dengan kekuatan yang masif menyelesaikan itu, karena Amerika juga tidak mau tampak sebagai superpower yang kalah begitu kan, seperti di Vietnam. Jadi dia akan keluar dari ini lebih decisive ya, melaksanakan semua ancaman yang dia lakukan untuk katakanlah mencapai tujuan politik yang selama ini belum tercapai sama sekali. Menurut Anda semua ancaman-ancaman itu bukan hanya gertakan ya, Prof? Masih mungkin dilakukan? Iya, karena saya melihat gelagatnya Trump itu mau menyelesaikan ini dengan cepat dan decisive gitu ya, karena dia tidak mau berlama-lama disandra oleh perang ini, karena dia ada kepentingan politik domestik juga, dan kemudian bagaimana dia mengakhiri jabatannya yang kedua ini kan dengan aman dan mencapai dia punya MAGA itu, Make America Great Again. Dan ini menjadi satu disruption yang sangat mengganggu bagi dia. Jadi setelah ceasefire ini jangan sampai terjadi bahwa dia akan lebih tinggi lagi ambisinya untuk menyelesaikan ini secara masif dan decisive.
Ya. Nah itu yang berbahaya dan mudah-mudahan dengan perundingan besok ini tidak mengarah ke sana begitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa harus bisa memulihkan trust lagi, Prof. Alex, ini kan cukup penting ya. Trust ini kalau kemudian kita melihat track record perundingan-perundingan sebelumnya, wajarkah kemudian Iran memang menjadi pihak yang sangat skeptis ya dengan komitmen Amerika Serikat bahwa mereka kata-katanya akan bisa dipegang, bahwa perjanjian itu akan bisa solid. Menurut Anda bagaimana caranya memulihkan kepercayaan antara dua pihak yang memang secara sejarah dalam beberapa perundingan mudah sekali rusak? Ya, saya pikir semangat yang harus dibangun itu jangan zero sum game ya. Amerika dapat 5 lalu Iran kehilangan 5. Jangan sampai begitu, dan harus dicarikan satu penyelesaian yang adil bahwa Iran juga kan sebagai negara berdaulat, dia punya hak juga untuk aman dan eksis sebagai rejim, terlepas orang setuju atau tidak setuju itu harus dihormati. Jadi memang harus dirumuskan satu proses take and give gitu ya. Jangan Amerika menginginkan ini dia yang atur semuanya dan dia kontrol semuanya, istilahnya itu winner takes all. Ya, semoga tidak ada itu di dalam kepalanya Trump atau J.D. Vance, tapi bersedia memberikan konsesi seperti apa ya, tentu mereka bisa rumuskan, tapi prinsipnya harus ada take and give. Ya, proses perundingan diplomasi internasional itu tidak bisa menggunakan prinsip winner takes all gitu. Baik. Seperti yang kita lihat kecenderungan dari Presiden Trump gitu. Baik. Prof. Koni, saya masih punya sisa waktu sedikit sebelum jeda azan maghrib. Saya ingin bicara sedikit soal Selat Hormuz yang juga kita bisa lihat apa yang diinginkan oleh Iran adalah kontrol, dan bahkan kemarin sempat disebut ingin ada semacam tarif ya ketika melewati Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat menginginkan ada akses yang bebas untuk global. Bagaimana ceritanya mempertemukan dua kepentingan ini? Mempertemukan dua kepentingan ini, kalau saya sekarang ya berharapnya betul-betul kepada faktor pembeda yang dibawa oleh perundingan level sekarang ini ya. Jadi gitu, kalau kita lihat Kalibaf itu siapa, dia ini kan speaker parlemennya Iran, dia juga mantan IRGC, dia dikenal sebagai hardliner. Artinya kenapa Teheran memberikan dia masuk? Karena dia tuh punya tingkat tertinggi untuk membahas 10 poin proposal ya. Nah, J.D. Vance sendiri ya kan, karena dia wakil presiden, dia itu telah mengirimkan sinyal serius bahwa dia ini inner circle yang bisa membuat keputusan politik itu akan cepat tanpa birokrasi, State Department yang akan pusing dan lain-lain. Kemudian kalau saya kaitkan, ini jadinya mirip sama summit diplomasi Nixon-Kissinger era gitu, yang artinya memecah kebuntuan, dan kalau berhasil ini keren banget. Karena bicara soal Hormuz, itu betul-betul model yang menurut saya sangat complicated. Kalau kita lihat pengawasan internasional Hormuz model Montreux 1936 misalnya di Selat Bosphorus, maka bagaimana sebenarnya pencabutan apapun sanksi itu bisa dilakukan secara bertahap. Artinya Israel bisa terima face saving dan bagi Hizbullah juga tanpa penghancuran total. Sementara kita mesti ingat juga referensi PBB tentang kalau nggak salah itu pasal 33 ya, tentang apa yang disebut PBB sebagai mengutamakan Pacific Settlement. Artinya dalam perspektif kita hari ini dan ke depan, konflik ini bisa menjadi katalis dari New Regional Security Architecture. Bagaimana sebenarnya ala Helsinki 75 di Timur Tengah bisa kita tarik sekarang ke arah Hormuz. Memang sangat complicated. Kenapa? Karena buat Iran ini malah jadi senjata utama. Selat yang sesederhana itu malah menjadi senjata paling mematikan. Yang kita mau bilang di sini artinya senjata militer dan lain-lain itu menjadi nomor 2. Ternyata selat yang diam, yang tidak bergerak, gitu kan, tapi bisa menjadi senjata yang paling deterrence. Karena kuncinya begini kalau bicara Hormuz. Bicara Hormuz jangan cuma bicara kapal mati, kapal tidak bergerak lalu semua minyak. Di bawahnya Hormuz itu ada kabel yang mencambungkan 90% data dunia. Ya. Kalau nih sekarang Iran begitu marahnya, dipotong kabel itu, selesai dunia. Tidak ada lagi dunia yang hari ini kita sedang nikmati. Baik, jadi kita bergantung atau kita akan menyaksikan bagaimana peran dua individu ini akan membuat perubahan di dalam perundingan berikutnya ya Prof. Koni. Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.